Kadang heran deh, cewek ngomongin soal uang langsung dibilang matre. Punya pendapat sendiri katanya susah diatur, nangis sedikit dikatain cengeng, cerita soal capeknya hidup malah dibilang gak bersyukur. Terus kita harus gimana? Diam? Disalahin juga? Ngomong? Makin disalahin. Capek gak sih kalau semua yang kita lakuin selalu salah di mata orang? Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Cewek punya standar dikit aja langsung dibilang matre. Kadang tuh ya, cewek ngomongin soal uang aja udah dianggap matre. Padahal, ini bukan soal matre. Ini soal kita tahu apa yang kita butuh dan kita pantas dapat. Kita hidup di dunia nyata, bukan di dongeng. Cinta emang penting, tapi kenyamanan dan rasa aman juga nggak bisa diabaikan. Tapi ya gitu. Begitu cewek bilang pengen pasangan yang punya kerjaan tetap, yang bertanggung jawab, atau yang nggak numpang hidup, langsung aja dilabelin matre. Padahal cowok punya standar fisik, nggak ada yang nyinyir. Tapi giliran cewek punya standar finansial, langsung dibilang, duit banget sih lo. Lucunya, kadang kita udah kerja keras, mandiri, nggak ngerepotin siapa-siapa. Tapi tetap aja, ekspektasi orang tuh kita harus nerima apa adanya. Tapi apa adanya yang dimaksud seringkali ya, nggak usaha apa-apa. Akhirnya banyak cewek yang jadi takut ngomong jujur soal kebutuhan mereka, takut dibilang matre atau terlalu perhitungan. Padahal ya, punya standar itu wajar. Punya batas juga sehat. Dan gak semua yang realistis itu harus dikatain mata duitan. Berani punya pendapat kok dibilang gak nurut. Kadang kesel banget gak sih? Giliran cewek punya pendapat sendiri langsung dibilang susah diatur. Padahal ya, kita cuman ngomong apa yang kita pikirin. Bukan berarti kita keras kepala, bukan berarti kita gak mau dengerin. Kita kan juga manusia. Kita punya logika, kita bisa mikir. Masa harus diam terus? Apa iya cewek yang bisa mikir dan berani ngomong itu artinya gak nurut? Contohnya simple deh. Kamu lagi jalan sama pasangan, terus kamu gak setuju soal suatu hal. Kamu nyoba jelasin pelan-pelan dari sudut pandang kamu. Dia malah bilang, kamu tuh selalu ngeyel. Susah banget dibilangin. Padahal kamu gak marah. Kamu gak maksa dia setuju, kamu cuma ngobrol aja. Sering banget kan? Akhirnya cewek diminta untuk ngerti aja. Disuruh ngalah, disuruh diem, disuruh menurut. Demi hubungan yang adem. Padahal hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling nurut, tapi gimana dua-duanya bisa saling dengerin. Dan ya, perempuan itu bisa punya pendapat. Punya prinsip bukan berarti kita keras kepala. Berani ngomong bukan berarti kita nyolot. Kadang justru karena kita sayang, makanya kita ngomong. Kita peduli, kita mikir. Gak semua yang gak setuju itu berarti melawan kan? Cewek pasang batas malah dicap egois. Lucu ya, cewek yang punya prinsip malah sering banget dibilang egois. Padahal menurut aku, punya prinsip itu bukan hal yang buruk. Justru itu tandanya kita tahu apa yang kita mau dan apa yang gak kita mau. Tapi entah kenapa, begitu cewek mulai tegas, mulai berani bilang enggak, langsung deh dilabelin keras kepala, gak peka, egois. Padahal kenyataannya, kita udah terlalu sering ngalah. Udah terlalu sering nerima hal yang sebenarnya bikin capek. Dan pas kita mulai narik garis batas, orang-orang malah gak siap. Misalnya nih, kamu gak mau balik lagi ke mantan yang pernah nyakitin kamu. Terus ada yang bilang, ya ampun masih dendam aja sih. Kamu tuh harusnya ngertiin dia udah berubah. Loh, kok jadi kamu yang salah? Padahal kamu cuma lagi jaga diri. Atau kamu nolak hubungan yang gak jelas arahnya, terus dibilang gak kasih kesempatan. Padahal kamu cuma gak mau buang-buang waktu. Kita punya hak buat bilang cukup. Dan itu bukan egois. Itu namanya sadar kalau diri sendiri juga penting. Cewek punya prinsip bukan karena kita keras, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri. Dan gak semua hal harus ditolerir cuma demi kelihatan baik. Capek dikit langsung dibilang mageran. Serius? Kenapa ya? Kalau cewek lagi butuh istirahat malah sering dibilang malas. Padahal kita capek bukan karena gak ngapa-ngapain. Kita capek karena terlalu banyak nahan. Terlalu banyak mikir, ngurus,
Dan kadang terlalu banyak ngalah. Orang tuh sering ngeliatnya dari luar doang. Kalau kita lagi diem, dianggap nggak produktif. Kalau kita ambil jarak, dibilang ngilang. Kalau kita milih tenangin diri, dibilangnya drama. Padahal nggak semua lelah itu kelihatan. Ada lelah yang diam-diam numpuk di kepala. Ada capek yang kita simpen sendiri karena nggak enak bikin orang lain ngerasa ribet. Contohnya nih, kamu kerja, beresin rumah, urus semua, tapi sekalinya kamu bilang pengen sendiri dulu, langsung muncul komentar. Lagi males ya? Padahal kamu cuma butuh diem, butuh tarik napas, butuh ngerasain hening. Dan ya, cewek juga boleh lelah. Kita nggak harus selalu kelihatan kuat setiap saat. Istirahat itu bukan bentuk kegagalan. Itu bentuk sayang sama diri sendiri. Jadi ya, kalau hari ini kamu ngerasa pengen rebahan, nggak banyak ngobrol, atau cuma mau diem sebentar, nggak apa-apa. Nggak berarti kamu kurang semangat. Kadang itu artinya kamu lagi berusaha bertahan. Cuman mau cerita, bukan berarti nggak bersyukur. Suka bingung deh. Kenapa ya tiap kali cewek cerita soal capeknya hidup, langsung dibilang nggak bersyukur? Padahal kadang kita cuma pengen didengerin, bukan dinasihatin. Kita cuma pengen ada yang bilang, ya wajar kok kamu ngerasa gitu, bukan malah dikasih ceramah panjang. Yang orang lupa adalah, cerita itu bukan berarti kita nggak menghargai hidup kita. Cerita itu cara kita bertahan. Karena kalau semuanya disimpan terus, kita yang capek sendiri. Misalnya kamu habis kerja seharian, terus cerita ke teman. Gila ya, hari ini benar-benar bikin kepala mau meledak. Responnya malah, bersyukur dong, masih punya kerjaan. Iya, kita tahu kok harus bersyukur. Tapi boleh kan capek juga? Atau waktu kamu cerita tentang hubungan yang gak bikin tenang, malah dibilang, itu mah kamu aja terlalu banyak nuntut. Padahal kamu gak minta dimengerti sepenuhnya. Kamu cuma pengen didengerin tanpa dihakimi. Kita semua manusia. Dan manusia itu butuh tempat buat cerita. Bukan buat ngeluh-ngeluh terus. Tapi buat ngelepasin apa yang sesak. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa pengen cerita tanpa penghakiman, nggak apa-apa kok. Itu bukan tanda kamu nggak bersyukur. Itu tanda kamu masih peduli sama diri sendiri. Nangis kok dibilang lemah? Nggak gitu loh. Lucu ya, cewek nangis dikit aja langsung dibilang cengeng, padahal air mata itu bukan tanda lemah. Kadang itu satu-satunya cara kita buat ngelepasin semua yang numpuk di dalam kepala dan hati. Kita udah diajarin dari kecil buat kuat, buat tahan. Tapi giliran kita nggak bisa nahan dan akhirnya meledak, kita dibilang drama. Padahal nangis tuh bukan kelemahan. Nangis itu respon. Respon dari lelah, kecewa, kesal, bingung, atau bahkan terlalu sayang. Dan perempuan bisa ngerasain semua itu dalam waktu yang bersamaan. Misalnya nih, kamu lagi jalanin hubungan yang gak jelas. Kamu ngerasa gak diprioritaskan, tapi kamu tetap stay. Terus suatu malam kamu nangis sendirian di kamar. Kamu cerita, dan yang kamu dapat malah kalimat kayak, ya, gitu doang kok nangis sih. Kuat dikit napa? Padahal yang dilihat orang cuman kejadian hari itu. Tapi yang kamu rasain tuh udah numpuk dari lama. Dari hal-hal kecil yang gak pernah diselesaikan. Dan kadang ya, kita tuh bukan butuh solusi. Kita cuma butuh aman buat ngerasain sedih. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa pengen nangis, nangis aja. Nggak bikin kamu lemah kok. Justru itu tandanya kamu masih punya ruang buat ngerasa. Kita jawab baik-baik, tapi tetap dibilang ngelawan. Kadang heran ya, kenapa sih waktu cewek mulai berani jawab langsung dibilang ngelawan, padahal kita bukan lagi nyari ribut. Kita cuman gak mau lagi diem terus kalau gak nyaman. Dari dulu tuh cewek sering banget disuruh nurut aja, lembut aja, jangan banyak ngomong. Dan pas akhirnya kita ngomong jujur, ngungkapin apa yang bikin gak enak di hati, langsung dianggap gak sopan, terlalu keras, bawaannya salah aja. Padahal ya, kita jawab itu karena udah terlalu sering nyimpen. Terlalu sering dipendam sampai akhirnya ya keluar juga. Contohnya nih, kamu ngerasa gak dihargai sama pasangan. Kamu bilang dengan tenang, kayaknya aku ngerasa gak didengerin ya akhir-akhir ini. Tapi yang kamu dapat malah, ih kamu tuh kenapa sih bawaannya marah mulu? Susah banget diajak ngomong.
langsung aja dicap melawan. Padahal kamu cuma jujur soal perasaan kamu sendiri. Cewek punya suara. Dan suara itu bukan cuma buat senyum atau bilang iya terus, tapi juga buat bilang, aku nggak nyaman, aku nggak setuju, atau aku butuh didengerin. Jadi kalau kamu hari ini mulai belajar buat ngomong, mulai berani buat jawab hal-hal yang bikin kamu nggak enak hati, itu bukan melawan, itu namanya ngebelain diri kamu sendiri. Dan percaya deh, kamu punya hak buat didengerin. Kadang dunia terlalu cepat ngecap cewek ini itu. Padahal kita cuma pengen jadi diri sendiri. Didengerin, dimengerti, tanpa harus terus-terusan minta maaf karena punya suara. Kalau hari ini kamu lagi belajar buat jujur sama perasaan sendiri, belajar buat bilang cukup, belajar buat nolak hal-hal yang gak sehat, aku cuma mau bilang, kamu gak egois. Kamu berhak nentuin arah hidup kamu sendiri. Dan itu bukan salah. Terima kasih udah dengerin sampai sini. Jangan lupa klik like, subscribe Blank V, dan share videonya ke banyak perempuan yang butuh dikuatin. Tinggalin komentar juga ya. Pernah nggak sih kamu ngalamin hal kayak gini juga? Blank V pamit. Semoga hatimu lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, buka dulu surat dari Blank V. Perempuan bukan kaca. Nggak harus selalu bening, nggak harus selalu memantul harapan orang lain. Kadang retak itu bukan rusak, tapi tanda pernah bertahan.